Bismillahirrahmanirrahim. Ada kisah keutamaan membaca surah Yasin yang mana diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana diceritakan, Yafi bercerita, dia mendengar cerita dari salah satu orang soleh negara Yaman. Di negara Yaman ada orang soleh. Dia bercerita kepada Imam Yafi. Setelah orang-orang telah usai menguburkan seorang mayat dan hendak pergi dari area pemakaman dan meninggalkannya. Kalau kamu udah dikuburin tuh, udah gak ada orang, pergi. Ya paling nggak 7 langkah udah pergilah dari kuburanmu. Jadi kalau kamu di kuburan, nanti kamu meninggal, orang-orang belum pergi, belum didatangi siapa-siapa tuh, masih berasa kamu mimpi tuh, ketemu sama ruh-ruh orang yang takziah kamu. Ini orang pada ngapain, ngumpul di tempatku gitu kan. Kalau kita meninggal, kita dibawa pulang ke rumah, dimandikan, nih orang pada ngapain, masih berasa mimpi, belum berasa sebagai orang yang meninggal. Jadi orang meninggal itu belum berasa dia telah meninggal, masih berasa mimpi. Nanti ketika sudah dikuburkan, masih banyak orang mendoakan, belum berasa. Tapi ketika orang-orang sudah meninggalkan tuh, minimal 7 langkah sudah jalan tuh mau pulang, udah nggak ada satupun keluarganya yang di kuburan. Baru tuh ada suara-suara yang datang. Ia mendengar suara pukulan yang sangat keras yang berasal dari makam tersebut tuh, tadi yang dikuburkan. Nah, ini suara ini nggak diduga dari mana ini suara. Kok tiba-tiba ada suara keras tapi berasal dari dalam kuburan. Ini ketika sudah pada meninggalkan, tiba-tiba lah, kok ini orang ini yang tadi salah satu orang soleh negara Yaman nih dengar ada suara yang keras dari alam kubur yang tadi barusan dikubur. Kemudian Masya Allah, ini qadarullah, tiba-tiba kok keluar seekor anjing. Jadi di mana, di kuburan tadi ya, kuburan tadi yang berwarna hitam dari kuburan tersebut. Jadi melihat peristiwa tersebut tadi, orang soleh itu tuh penasaran, bertanya kepada anjing yang keluar tadi tuh. Dia mendengar suara yang keras seperti dipukul keras, dan tiba-tiba habis suara keras itu ada anjing yang keluar dari kuburan. Yuk, kalau kita ngelihat itu kira-kira gimana? Kamu ada yang kesurupan aja, Masya Allah. Padahal mah biasa aja, udah biasa aja, liatin aja, bacain ayat kursi aja, udah ntar juga sadar sendiri. Udah jangan ditarik-tarik, biarin aja, santai aja, nggak bakal mati kok, enggak. Santai aja, udah bacain ayat kursi aja. Jangan ini, makanya jangan suka nonton film horor, jadinya kamu ilusinasinya nggak benar. Itu kadang tuh orang ilusinasi, dia terlalu berpikir dengan yang tidak sadar, akhirnya dia merasa sesuatu merasukinya. Nah, makanya banyak istighfar, banyak zikir kepada Allah. Itu tadi wanita solehah. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullah. Kalau lagi bengong baca tuh istighfar, jangan diam aja. Nah, ternyata apa? Ketika anjing itu keluar, dia orang soleh tadi penasaran tuh, dia tanya tuh sama anjing, nama juga orang soleh, dia tanya sama anjing. Dia berkata, celakalah engkau. Jadi orang soleh pun penasaran dan bertanya kepada anjing, seraya anjing itu berkata, celakalah engkau, memang engkau siapa dan dari mana asalmu? Nah, ini orang soleh yang nanya, celakalah engkau, memang engkau siapa dan dari mana asalmu? Anjing yang warna hitam tadi yang keluar dari kubur itu jawab. Ini dalam kitab Irsyadul Ibad. Aku adalah amal sang mayat selama ia masih hidup. Jadi amalnya itu seperti anjing hitam. Lalu pukulan tadi, apakah terjadi padamu? Apakah pada si mayat? Jadi tadi pukulan yang keras tadi, nih orang soleh ini nanya, apakah tadi yang dipukul itu anjingnya atau mayatnya? Saud orang soleh, kata ini apa? Pukulan tadi terjadi padaku. Oh, pada si anjing tadi tuh. Karena di tubuh sang mayat tersebut terdapat amal surah Yasin dan surah-surah lainnya. Jadi Masya Allah, ternyata surah Yasin itu bisa menjadi tameng atau penghalang antara aku dan si mayat. Jadi dia punya amal buruk. Ini amal buruk ini diibaratkan soal anjing yang hitam tadi. Amal buruknya keluar gara-gara si mayat ini selalu mendawamkan surah Yasin dan bacaan Al-Quran yang lainnya. Entah itu amal buruknya apa, kita nggak tahu. Yang jelas amal buruknya itu dipukul keluar sampai keluar. Ini karena yang ini adalah orang soleh, ya karomah lah itu. Akhirnya akulah yang dipukul dan dibuang. Jadi anjing hitam yang dipukul dan dibuang, bukan si mayatnya. Karena apa? Karena dia suka mendawamkan surah Yasin dan surah-surah lain. Jadi di dalam tubuhnya terjaga akibat dia mendawamkan surah Yasin. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kita penjagaan sababiyah, kita di pesantren suka baca surah Yasin dan surah-surah yang lain. Maka jangan hanya di pesantren doang. Oh, kalau Ananda Raisa sudah tenang, nanti kamu keluar masih banyak nih ujiannya kan. Bagaimana mendawamkannya itu setelah keluar dari pesantren. Dan semoga Allah memberikan kita surga dan para bidadari sebab barokahnya Al-Quran. Jadi kalau baca Quran, yang baca Yasin ini dapat perlindungan, bacanya nggak salah-salah nih. Karena apa? Karena kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bukan hanya sekedar baca Yasin lalu kamu dapat perlindungan. Kalau bacanya asal-asalan, ya nggak dapat perlindungan. Udah tahu panjang, dibaca pendek. Udah tahu pendek, dibaca panjang. Itulah kenapa kita harus perhatian terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran yang akan menjaga kita, maka kita jaga bacaan ayat Al-Quran kita. Kalau bacanya hanya Yasin Al-Quran nggak jelas, gimana Yasin itu mau jadi tameng? Kamu bacanya dulu aja sembarangan, bacanya aja dulu nggak jaga aku juga nggak akan menjagamu. Mungkin begitu dalam ini yang diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad. Dia bacanya perhatian, dia bacanya warattilil Qur'ana tartilan. Jadi baca Al-Quran harus tartil. Kalau kamu pengen tubuhmu dijaga di alam kubur,
Kak Intan, aku nggak hafal Al-Quran, tapi mau nggak tubuhnya dijaga? Mau. Mau, ya udah, baca Al-Quran dengan tartil, dengan perhatian. Ya, jadi banyak sekali kisah-kisah yang Masya Allah, yang kita bisa ambil pelajarannya. Tapi di zaman sekarang kenapa jarang ada karomah seperti itu? Karena orang udah jauh dari Al-Quran. Kalau sekarang itu karomah luar biasa, itu kamu istiqomah aja Masya Allah, itu udah karomah. Bukan lagi karomah berjalan di atas air, terbang di langit, bukan. Sekarang orang berjalan di atas air udah bisa pakai perahu, ya enggak? Orang terbang sekarang udah bisa pakai pesawat. Maka karomahnya bukan lagi terbang, bukan lagi jalan di atas air, tapi apa? Di zaman era digital ini, kamu kalau mau dapat karomah harus istiqomah. Orang yang istiqomah itu melebihi karomah berjalan di atas air. Hidupnya luar biasa, Allah bahagiakan. Kamu punya hati yang tenang, itu merupakan anugerah dari Allah. Banyak loh orang zaman sekarang hidupnya kayaknya stres mulu, gak bisa tenang. Kenapa gak bisa tenang? Yaitu cuek terhadap perintah Allah. Makanya ya Allah, ini Kak Intan punya PR banyak. Yuk sama-sama kita jadi wanita yang berakhlakul karimah. Bukan buat Kak Intan, bukan. Buat siapa? Buat kita sendiri. Buat orang tua kamu yang udah mondokin kamu, orang tua kamu yang sudah jerih payah, susah cari uang, pendidikan buat kamu. Ayo coba rubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan rubah kamu sebelum kamu yang merubah dirimu sendiri. Jadi ayo sama-sama ya Allah patuhi aturan pesantren, buat kebaikan dirimu sendiri. Ayo sama-sama kita jadi wanita yang solihah. Kan enak ya kalau kita semua jadi wanita solehah, iya enggak? Kalau kita semua jadi wanita soleh, nanti kita ke surga, bisa ngajak orang tua kita. Rame-rame kita di surga, punya istana. Rame-rame kita semua, Allah yang pengen apa Allah akan kasih.